Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auditing adalah suatu proses yang sistematis untuk memperoleh dan menilai bukti-bukti secara objektif yang berkaitan dengan asersi-asersi tentang tindakan-tindakan dan kejadian-kejadian ekonomi untuk menentukan tingkat kesesuaian antara asersi-asersi tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan dan mengkomunikasikannya kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Audit atau pemeriksaan dalam arti luas itu ialah evaluasi dalam suatu sistem, organisasi, ataupun produk. Nah, tujuan dari audit ini ialah untuk memverifikasi bahwa suatu subjek audit tersebut telah berjalan atau telah dilaksanakan sesuai dengan standar, regulasi, serta praktik yang telah disetujui dan diterima. Auditor adalah seseorang yang memiliki kualifikasi tertentu dalam melakukan audit atas laporan keuangan dan kegiatan perusahaan atau organisasi. Wajar dengan pengecualian jika sebagian besar informasi laporan keuangan bebas dari salah satu material, kecuali rekening atau yang menjadi item pengecualian. Selanjutnya, ada opini wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelas. Maksudnya, ini adalah pendapat yang diberikan pada saat keadaan tertentu yang tidak mempengaruhi secara langsung pendapat wajar itu sendiri. Nah, keadaan tertentu ini ada beberapa keadaan. Yang pertama, pendapat auditor sebagian didasarkan atas pendapat independen auditor lain. Yang kedua, belum adanya aturan yang jelas sehingga laporan keuangan dibuat menyimpang dari SangK yang berlaku. Yang ketiga, laporan dipengaruhi keadaan tertentu di masa yang mendatang, sehingga hasilnya belum dapat diprediksi sampai pada saat tanggal laporan audit. Yang keempat, terdapat keraguan satuan unit usaha terhadap keberlangsungan usahanya. Yang kelima, dalam 2 periode akuntansi ada perubahan yang material dalam penerapan prinsip akuntansi. Dan yang terakhir, data keuangan yang diharuskan ada oleh Bapepam tidak disajikan oleh unit usaha. Selanjutnya, opini tidak wajar dikeluarkan ketika seorang auditor melakukan pemeriksaan dan memperoleh bukti yang cukup sehingga menyimpulkan adanya kesalahan penyajian yang material terhadap laporan keuangan. Pengujian fisik yaitu bukti yang diperoleh auditor secara langsung melalui pemeriksaan fisik. Bukti konfirmasi yaitu bukti informasi baik berupa lisan ataupun tertulis yang diberikan oleh pihak ketiga kepada auditor untuk menjamin kebenaran suatu kejadian dalam auditing. Dokumentasi, pemeriksaan dari dokumen dan catatan klien yang ada dalam laporan keuangan klien. Prosedur analisis adalah evaluasi informasi keuangan yang dilakukan dengan mempelajari hubungan logis antara data keuangan dan data keuangan. Selanjutnya ada wawancara. Wawancara adalah bukti lisan yang merupakan salah satu jenis bukti audit. Dalam menjalankan tugasnya, auditor selalu membutuhkan banyak interaksi dengan manusia, sehingga memiliki kesempatan untuk mengajukan pertanyaan secara lisan dalam bentuk wawancara. Dan masalah yang ditangani pun dapat ditanyakan secara langsung terhadap pihak terkait, meliputi kebijakan audit, lokasi dokumen, serta adanya pelaksanaan yang tidak wajar terjadi. Jenis-jenis bukti audit terdapat observasi. Observasi merupakan penggunaan alat indera untuk mengetahui aktivitas klien. Misalnya, auditor melakukan kunjungan ke lokasi pabrik untuk mengetahui Asersi merupakan representasi oleh manajemen secara eksplisit dalam bentuk pernyataan maupun implisit secara tersirat yang terkandung dalam laporan keuangan. Asersi untuk jenis transaksi ada occurrence, completeness, accuracy, cut-off, and classification.
Asersi untuk jenis transaksi yang kedua ada existence, right, and obligation. Assurance, right and obligation, compliance. Classification under stability, assurance